Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bermajelis untuk melanjutkan pembahasan kita, membahas sirah nabawiyah, yaitu kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil pembahasannya dari risalah atau kitab yang berjudul Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar, karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Ya, kita masih pada bab terkait dengan berdakwah secara terang-terangan. Kita akan masuk pada pasal berikutnya. Setelah kemarin kita melewati peristiwa masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan bagaimana pengaruhnya, ya, pengaruh dari masuk Islamnya Umar. Maka di sini kemudian karena melihat ya berbagai macam perkembangan yang positif yang didapatkan oleh kaum muslimin, ya, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kaum musyrikin pun ya mereka tidak tinggal diam, ya, menghadapi situasi tersebut. Maka di sini disebutkan pasal berikutnya oleh penulis, Ardhur Raghaib wal Mughriyat, berbagai bujukan dan rayuan yang diberikan oleh kaum Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini orang-orang Quraisy dengan masuk Islamnya Umar dan Hamzah, mereka tidak bisa seleluasa sebelumnya untuk mengganggu kaum muslimin, ya. Mereka segan untuk memberikan gangguan, siksaan, penindasan yang sebagaimana mereka lakukan sebelumnya. Maka mereka berupaya mencari cara yang lain untuk bisa menghentikan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kemudian diupayakanlah berbagai macam tawaran-tawaran, ya, bujukan, rayuan dari orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti insyaallah akan kita sebutkan di sini. Ya, penulis mengatakan, walamma ra'al musyrikuuna quwwatal muslimin wa syaukatahum ba'da islami Hamzah wa Umar radhiyallahu anhuma ijtama'u li syura bainahum. Tatkala kaum musyrikin melihat bagaimana kekuatan kaum muslimin semakin bertambah, ya, bagaimana kekuatan dan keberanian kaum muslimin itu semakin bertambah, ya, dengan masuk Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma, maka kemudian kaum musyrikin pun berkumpul untuk bermusyawarah. Ya, mereka berkumpul untuk bermusyawarah. Waliyufakkiru fi ansabi khutwatin yaqumuna biha fi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Agar mereka memikirkan, ya, mereka berdiskusi memikirkan apa langkah yang paling tepat untuk bisa mengatasi
permasalahan Rasulullah SAW ini, dakwah beliau dan juga kaum muslimin. Maka kemudian muncullah salah seorang di antara mereka bernama Utbah ibnu Rabi'ah. Ya, Utbah ibnu Rabi'ah. Ini juga salah satu tokoh utama kaum kafir Quraisy, yang dia adalah mertua dari sahabat Abu Sufyan ibnu Sakhr radhiyallahu anhu, yang tentunya ketika ini Abu Sufyan juga masih di atas kesyirikan. Ya. Nanti Abu Sufyan masuk Islam itu ketika menjelang Fathu Makkah, ya. Baru beliau masuk Islam. Ini Utbah bin Rabi'ah, ya, mertuanya Abu Sufyan Al-Absyami, ya. Dia mengatakan, ya, dia dari kalangan Bani Abdusyams ibnu Abdi Manaf, ya. Dari kabilah Abdusyams ibnu Abdi Manaf. Ya, dari kabilah Abdusyams, yang juga keturunannya Abdu Manaf. Sedangkan Nabi kita Muhammad dari kabilah Hashim, ya. Jadi Abdusyams ini adalah saudara dari Hashim, ya. Wa kana sayyidan muta'an fi qaumihi, dan Utbah merupakan seorang pemimpin, ya, pada kaumnya, ya, seorang pemimpin di antara pemimpin Quraisy ketika itu. Maka Utbah ibnu Rabi'ah mengatakan, ya ma'syara Quraisy, ala aqumu li Muhammad fa ukallimahu wa aridu alaihi umuran la'allahu yaqbalu ba'daha fa nutihi iyyaha wa yakufu anna. Wahai orang-orang Quraisy, bagaimana menurut kalian kalau seandainya aku mendatangi Muhammad, kemudian aku mengajaknya berbicara, aku mengajaknya berdiskusi, kemudian aku tawarkan kepadanya perkara-perkara yang semoga dia menerima sebagiannya, kemudian kita berikan kepadanya, dan dia pun akhirnya bisa menghentikan apa yang dia lakukan, ya, menghentikan dakwahnya maksudnya. Faqalu bala ya Abul Walid. Kemudian orang-orang Quraisy pun mengatakan, tentu wahai Abul Walid, silahkan. Ya, faqum ilaihi fakallimhu. Ya, silahkan kau datang kepadanya dan ajak dia berbicara. Ya. Maka di sini gantian Utbah bin Rabi'ah berupaya untuk membujuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid wahdahu. Kemudian Utbah bin Rabi'ah mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang duduk sendirian di masjid, ya, di Masjidil Haram. Faqala ya ibn akhi. Kemudian Utbah bin Rabi'ah mengatakan, wahai saudaraku, innaka min haitsu qad alimta min khiyarina hasaban wa nasaban. Wahai saudaraku, ya, dengan panggilan yang yang baik, ya. Karena ini Utbah bukan ingin mengajak berdebat, bukan ingin mengajak berkelahi. Utbah ingin mengajak Rasulullah untuk berdiskusi, untuk berbicara baik-baik. Maka dipanggil dengan panggilan yang baik, ya ibn akhi, wahai saudaraku, wahai anak dari saudaraku, begitu. Sesungguhnya engkau berasal dari kalangan kami sendiri yang memiliki kedudukan sebagaimana yang telah kau ketahui. Engkau termasuk orang yang paling baik kedudukan dan nasabnya. Ya. Utbah memuji Rasulullah SAW. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim. Dan sesungguhnya engkau telah datang kepada kaummu dengan membawa suatu perkara yang besar. Farraqta bihi jama'atahum wa saffahta ahlamahum wa 'ibta alihatahum wa dinahum wa kafarta man madha min abaihim. Akan tetapi dengan perkara tersebut engkau telah memecah belah kaummu, engkau telah merendahkan akal-akal mereka, engkau telah mencela Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sembahan mereka dan agama mereka, dan engkau telah mendustakan para leluhur mereka.
kakek nenek moyang mereka. Ya. Fasma' minni. Ya. Di sini ucapan-ucapan yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad ya hampir sama, ya. Kalimat-kalimatnya hampir sama. Intinya mereka selalu menuduh bahwasanya Rasulullah itu memecah belah kaumnya. Rasulullah SAW telah menjelek-jelekan agama mereka, mencela Tuhan-Tuhan mereka, merendahkan akal-akal mereka. Ya. Ya memang ini yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka menjelaskan kebenaran. Ya dalam rangka menyampaikan kebenaran, menyampaikan agama yang benar, mengajak manusia kembali kepada agama tauhid. Karena bagaimanapun memang apa yang atau keadaan orang-orang Quraisy ketika itu, ya mereka memang di atas perkara yang berkebalikan dengan tauhid, yang bertentangan dengan kebenaran. Ya. Dan itu semua mereka dapatkan, mereka wariskan dari kakek nenek moyang mereka. Mereka dapatkan dari leluhur mereka. Agama kesyirikan, menyembah berhala. Ya. Dan tentunya dengannya akhirnya terpisahkan mana orang-orang yang mengikuti kebenaran dan mana orang-orang yang mengikuti tetap berada di atas kebatilan. Bagaimanapun kebenaran itu tidak akan bisa bercampur dengan kebatilan. Ya. Tauhid itu tidak akan bisa bersatu dengan kesyirikan. Memang itulah dakwah Islam. Dakwah yang memisahkan antara al-haq dengan al-batil. Maka bagaimanapun kebenaran itu merupakan perkara yang harus senantiasa kita ikuti, walaupun itu harus menyelisihi orang-orang terdekat kita. Ya. Dan tentunya kita harus ingat, Islam juga mengajarkan kepada kita akhlak-akhlak yang mulia, adab-adab yang terpuji. Itu yang tetap harus dijunjung. Itu yang juga harus kita upayakan menghiasi diri kita dengan perkara-perkara tersebut. Ya. Sehingga dengannya kita tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi tetap kita menampakkan bahwasanya Islam itu merupakan rahmatan lil alamin. Kemudian Utbah melanjutkan, fasma' minni a'ridu 'alaika umuran tanzuru fiha la'allaka taqbalu minha ba'daha. Maka dengarkanlah apa yang hendak aku sampaikan kepadamu wahai Muhammad. Aku akan tawarkan kepadamu beberapa perkara yang semoga engkau menerima sebagiannya, yang engkau menerima sebagian tawaran yang aku berikan kepadamu. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah SAW menjawab, qul ya Abul Walid asma'. Silahkan wahai Abul Walid. Ya, Abul Walid ini nama kunyahnya Utbah bin Rabi'ah. Silahkan wahai Abul Walid, aku akan mendengarkanmu. Ya. Rasulullah menerimanya, mendengarkan. Ya. Beliau tidak langsung membantahnya. Beliau berikan kesempatan dulu untuk dia menyampaikan apa yang dia sampaikan. Maka kemudian hilang Pak tadi. Baik, kemudian faqala ya ibn akhi. Kemudian Utbah bin Rabi'ah mengatakan, wahai anak saudaraku, in kunta turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan. Kalau seandainya apa yang engkau inginkan dari perbuatanmu ini hanyalah harta, maka kami akan mengumpulkan semua harta yang kami miliki dan kami berikan kepadamu, sehingga dengannya kamu akan menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Ini tawaran pertama. Ya. Kalau seandainya tujuan Rasulullah SAW menyampaikan apa yang beliau sampaikan kepada manusia hanya untuk mengumpulkan harta, maka
Utbah bin Rabi'ah menawarkan seluruh harta orang-orang Quraisy akan diberikan kepada beliau, sehingga beliau menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Baik. Kemudian tawaran yang kedua, wa in kunta turidu bihi syarafan sawwadnaka alaina hatta la naqta'a amran dunak. Dan kalau seandainya apa yang kau inginkan adalah kedudukan, kemuliaan, maka kami akan menjadikan engkau sebagai pemimpin, sehingga kami tidak akan memutuskan perkara tanpa persetujuanmu. Ya, ini tawaran kedua. Tawaran ketiga, wa in kunta turidu bihi malakan atau mulkan malaknaka alaina. Kalau seandainya yang kau inginkan adalah kekuasaan, maka kami akan jadikan engkau sebagai raja kami. Ya. Masya Allah, ini perkara-perkara dunia yang menggiurkan, yang semua yang ditawarkan. Wa in kana bikal ba'ah fakhtar ayya nisa'i quraisyita falnuzawwijka 'asharan. Kalau yang kau inginkan adalah wanita, maka silahkan kau pilih wanita Quraisy sesukamu, maka kami akan nikahkan kau dengan 10 wanita Quraisy yang paling cantik yang kau inginkan. Ya. Kemudian yang terakhir, wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'iyan minal jin la tastati'u raddahu an nafsik talabna lakal tib wa badalna fihi amwalana hatta nubri'aka minhu. Dan kalau seandainya apa yang menimpamu ini adalah gangguan jin, ya. Kalau seandainya apa yang menimpamu ini adalah gangguan jin yang engkau tidak mampu untuk menghilangkan dari dirimu, maka kami akan carikan engkau dokter, tabib yang paling ahli untuk bisa menyembuhkanmu, dan kami akan mengeluarkan biayanya seluruhnya yang dibutuhkan untuk menyembuhkanmu dari gangguan jin ini. Ya. Fa innahu rubbama ghalaba tabi' 'ala ar-rajul hatta yudawa minhu. Karena terkadang jin itu bisa menguasai seseorang sehingga dia perlu disembuhkan. Baik. Itu yang dikatakan oleh Utbah bin Rabi'ah. Pertama tadi ditawarkan apa? Harta. Ya, ditawarkan seluruh harta orang-orang Quraisy sehingga Nabi Muhammad bisa menjadi orang terkaya di kota Mekkah. Ya, kemudian ditawarkan pula kedudukan, dijadikan sebagai pemimpin. Ditawarkan juga dijadikan sebagai raja. Kemudian ditawari juga dengan perempuan, wanita-wanita yang diinginkan. Ya. Kemudian terakhir, ini agak apa? Agak menyindir tentunya, ya. Habis sampaikan Utbah tadi agak menyindir, ya. Jadi menyindir Rasulullah, seakan-akan Rasulullah itu terkena gangguan jin, ya. Baik. Tapi Rasulullah SAW tetap beliau tanggapi dengan tenang. Ya, faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Awaqad faraghta ya Abul Walid?" Engkau sudah selesai wahai Abul Walid? Ya. Sudah selesai yang hendak engkau sampaikan? Qala na'am. Maka Utbah menjawab, "Ya, sudah selesai." Ya. Itu semua yang ditawarkan oleh Utbah. Qala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Fasma' minni." Sekarang giliran kamu yang dengarkan apa yang hendak aku sampaikan. Qala, Utbah menjawab, "Af'al." Baik, ya, saya akan dengar apa yang akan kau sampaikan. Ternyata kemudian Rasulullah SAW membacakan beberapa ayat dari Al-Quran, yaitu dari surat Fussilat. Ya, beberapa ayat dari surat Fussilat. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah SAW membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي
wa fi adanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Ya, itu yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada Utbah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitab ini Al-Qur'an diturunkan dari Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitabun fussilat ayatuhu. Sebuah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya. Qur'anan Arabiyyan. Sebuah kitab yang bisa dibaca, yang turun dengan bahasa Arab, ya, yang diturunkan dengan bahasa Arab, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Basyiran wa nadhiran, diturunkan dalam rangka membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un, akan tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya dan mereka enggan untuk mendengarkannya. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih, dan mereka mengatakan bahwasannya hati kami ini tertutupi. Ya, alasan mereka hati kami ini tertutupi, seakan-akan ada penutupnya, sehingga kami tidak bisa menerima apa yang kau sampaikan. Wa fi adanina waqrun, begitu pula di telinga-telinga kami ini seperti ada sumbatannya, sehingga kami tidak bisa mendengarkan apa yang kau sampaikan. Dan seakan-akan di antara kami dengan engkau ada hijab, ada penghalang, ada dinding. Maka silahkan kau lakukan apa yang hendak engkau lakukan, kami pun akan melakukan apa yang kami lakukan. Ya. Ini beberapa ayat yang turun. Kemudian wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uha alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan membacakan surat Fussilat, ya. Wa huwa yastami'u minhu wa qad alqa yadayhi khalfa dhahrihi mu'tabidan 'alaihima. Ya, Rasulullah terus membacakan kepada Utbah beberapa ayat dari surat Fussilat. Yang ketika itu Utbah, ya, dia mendengarkan dengan seksama, ya, sambil dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, jadi bersandar seperti ini. Baik. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qaulihi ta'ala. Ya, tadi kan dia santai-santai, ya, si Utbah tadi santai-santai, dia bersandar kepada dua tangannya seperti ini. Kemudian ketika Rasulullah SAW sampai kepada ayat yang ke-13, ya, Rasulullah membacakan fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Jika mereka berpaling, maka katakanlah wahai Muhammad, aku telah memperingatkan kalian dengan petir seperti petir yang menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Ya, peringatan, ancaman, ya. Mendengar ayat ini dibacakan oleh Nabi Muhammad, ketakutan Utbah bin Rabi'ah. Ya. Dia ketakutan. Wada'a Utbah yadahu ala fami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Utbah meletakkan meletakkan tangannya ini di mulut Rasulullah. Ya, maksudnya cukup. Ya, jangan kau lanjutkan. Ya, ketakutan Utbah ini. Ya. Wa nasyadallaha warham makhafatan an yaqa fi dzalik wa qala hasbuk. Ya, sambil dia bersumpah dengan nama Allah dan juga dia memohon demi sifat kasih sayang ada pada diri Nabi Muhammad, karena dia khawatir, dia takut akan terjadi atau menimpa kepada mereka apa yang menimpa kepada kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Ya, Utbah mengatakan hasbuk, cukup wahai Muhammad. Ya, bisa kita lihat dari sini, sebenarnya mereka itu tidak yakin berada di atas kebenaran. Kalau seandainya mereka yakin berada di atas kebenaran, mereka tidak akan takut dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menunjukkan sebenarnya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, sebenarnya mereka itu di dalam lubuk hati mereka meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah kebenaran. Ya, tapi mereka terhalangi, ya, dari menerima semua yang beliau sampaikan karena kesombongan, karena fanatisme mereka terhadap agama nenek moyang mereka. Ya, karena mereka itu merasa
bangsa yang paling mulia. Ya. Karena perkara-perkara dunia. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Bisa kita lihat bagaimana hakikat dari orang-orang kafir Quraisy. Kan beberapa kejadian seperti itu kan. Mereka ketakutan ketika didoakan keburukan oleh Rasulullah. Mereka sudah ketakutan. Ya. Maka kemudian walamma intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sajadah. Maka ketika Rasulullah SAW sudah sampai pada ayat sajadah, beliau pun sujud. Ya, Rasulullah yang sujud ya, kalau Utbah tidak sujud. Itu adalah salah ayat ke-38 ya, sampai ayat 38. Itu ayat sajadah yang ada pada surat Fussilat. Kemudian Rasulullah sujud. Tsumma qala sami'ta ya Abul Walid. Kemudian Rasulullah berkata kepada Utbah, engkau sudah mendengarnya wahai Abul Walid? Qala sami'tu. Maka Utbah menjawab, iya aku sudah mendengarnya. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, fa anta wadak. Maka terserah kamu sudah mendengarnya. Terserah kamu dan kaum, apa yang hendak kalian lakukan. Terserah, aku sudah sampaikan kepada kalian. Ya. Kemudian faqama Utbah ila ashabihi faqala ba'duhum li ba'din. Kemudian Utbah pun kembali kepada kaumnya. Ya, ingin melapor kepada kaumnya tentang hasil apa yang dia dapatkan dari bertemu dengan Nabi Muhammad. Kemudian melihat Utbah kembali kepada mereka, maka orang-orang Quraisy saling berbisik-bisik di antara mereka. Nahlifu billahi laqad ja'akum Abul Walid bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bihi. Ya. Sungguh demi Allah, Abul Walid telah datang dengan raut muka yang berbeda, tidak sebagaimana ketika dia pergi. Ya, ada apa sebenarnya ini? Ya. Sudah berbeda. Ya, raut mukanya. Mungkin awal-awalnya dia semangat, ya kan, sudah yakin dia bisa mempengaruhi Nabi Muhammad. Ternyata ketika balik dia lemes, lesu, pucat. Falamma jalasa ilaihim qalu ma wara'aka ya Abul Walid. Kemudian ketika Utbah sudah duduk di antara mereka, di tengah-tengah mereka, maka ditanya, apa yang terjadi tadi wahai Abul Walid? Ya, apa yang terjadi tadi? Maka Utbah pun mengatakan, wara'i anni sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mithlahu qat. Tadi barusan, apa yang terjadi kepadaku? Sungguh aku telah mendengar sebuah ucapan yang demi Allah aku belum pernah mendengar yang semisalnya. Ya. Lagi-lagi ayat-ayat Al-Quran itu membuat terdiam dan membungkam orang-orang Quraisy. Karena mereka paham kandungannya. Karena mereka paham makna dari ayat-ayat yang dibacakan. Wallahi ma huwa bisyari wala bisihri wala bil kahanah. Demi Allah, apa yang dia ucapkan bukanlah syair, bukan puisi, bukan sihir, bukan perdukunan, bukan mantra-mantra. Ya. Inilah mengapa Rasulullah SAW mukjizat utama beliau adalah Al-Quran. Karena beliau menghadapi suatu kaum yang mana mereka hanya bisa dibungkam dengan logika, dengan mematahkan pemikiran-pemikiran mereka, ya. Dengan berdiskusi, dengan menyampaikan bukti-bukti kebenaran dari apa yang diutus, dari apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu bangsa Quraisy, orang-orang Quraisy merupakan orang-orang yang benar-benar menomorsatukan, orang yang dia fasih bahasa Arab, yang dia pintar dalam bahasa Arab. Maka kemudian Rasulullah pun datang dengan membawa Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab yang paling fasih, yang tidak ada seorang pun di antara mereka bisa meniru atau membuat yang semisal dengan Al-Quran. Satu ayat saja mereka tidak bisa bawakan. Ya. Yang ini yang ditantang, ya, merupakan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Ya.
Kemudian ya ma'syara Quraisy, Utbah pun melanjutkan, ya ma'syara Quraisy, ati'uni waj'aluli wa khalu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi fa'taziluh. Ya. Utbah langsung mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai segenap orang-orang Quraisy, taatilah aku, dengarkan apa yang akan aku sampaikan, dan jadikanlah perkara ini hanya menimpaku saja. Cukuplah aku saja yang mengalami semua ini, ya. Dan tinggalkanlah, biarkanlah orang ini, yaitu Nabi Muhammad maksudnya. Biarkanlah orang ini dan apa yang dia lakukan, ya. Jauhilah dia, tinggalkanlah dia, biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Fa wallahi la yakunanna liqaulihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'adzim. Maka demi Allah, sungguh dari apa yang dia sampaikan, dari apa yang aku dengar, di dalamnya terdapat berita yang besar, ya, terdapat berita yang agung, berita yang besar. Kemudian Utbah mengatakan, fa in tusibhul arab faqad kafaitumuhu bi ghairikum. Kalau seandainya nanti bangsa-bangsa Arab lainnya bisa mengalahkannya, maka cukuplah, ya, kalian bisa terhindar dari masalah kalian tanpa kalian harus ikut campur. Biarkan diurus oleh bangsa Arab yang lain, maksudnya. Ya, kita nggak usah ikut-ikutan. Wa in yadhharu 'alal Arab fa mulkuhu mulkukum. Nah, ini cerdas sebenarnya Utbah di sini. Ya. Dan kalau seandainya ternyata dia bisa menang atas bangsa Arab yang lainnya, maka kekuasaannya juga akan menjadi kekuasaan kalian. Karena dia orang Quraisy, kalian orang Quraisy. Kalian akan ikut mendapatkan kekuasaan yang dia dapatkan. Wa izzuhu izzukum. Kemuliaan yang dia dapatkan akan menjadi kemuliaan bagi kalian. Wa kuntum as'adan nasi bihi, dan kalian akan menjadi manusia yang paling berbahagia nantinya kalau dia bisa menang atas bangsa Arab yang lain. Ya, ini yang disampaikan Utbah ketika itu. Ya. Maka kemudian ternyata tanggapan dari orang-orang Quraisy yang lainnya, qalu saharaka wallahi ya Abul Walid. Dia sudah menyihirmu wahai Abul Walid. Kamu sudah kena sihirnya Muhammad. Sudah tersihir oleh Muhammad engkau. Ya. Sehingga kamu mengatakan ucapan-ucapan seperti ini. Ternyata enggak diterima oleh orang-orang Quraisy sarannya Utbah tadi. Kalau seandainya mereka menerimanya, tentunya itu lebih baik bagi mereka. Mereka tidak perlu mengalami kebinasaan yang akan mereka alami nantinya. Ya. Tapi ternyata juga Utbah bin Rabi'ah pun dia, ya karena dia sudah kadung jadi pemimpin Quraisy, ya. Ya dia nggak mau ketika kaumnya tetap memerangi Nabi Muhammad, dia tetap ikut. Akhirnya nanti dia tetap termasuk orang-orang yang terbunuh di perang Badar. Padahal dia Utbah bin Rabi'ah, dia sudah, ya intinya dia sebenarnya sudah mendapatkan, ya, artinya dia sudah meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukanlah sebuah kedustaan, ya, bukanlah sebuah perkara yang dibuat-buat oleh manusia, bukan sihir, ya, bukan mantra-mantra, tapi benar-benar itu merupakan sesuatu yang bukan berasal dari manusia. Ya. Maka kemudian Utbah pun mengatakan, ya sudah, hadza ra'yi fihi fasna'u ma badalakum. Ya sudah, ini pendapatku. Kalau begitu silahkan, sekarang silahkan kalian lakukan apa yang hendak kalian lakukan. Nah, ini pendapatku seperti ini. Aku nggak mau urusan lagi dengan Muhammad. Ya. Taib. Itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Beberapa tawaran-tawaran, bujukan-bujukan, rayuan-rayuan tidak bisa menggoyahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang bukan itu tujuan beliau berdakwah. Bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut, artinya hanya sekedar banyak pengikutnya, tapi harus tapi kemudian justru mengorbankan prinsip. Ya, bukan untuk mendapatkan kedudukan, bukan untuk supaya jadi raja, bukan untuk mendapatkan wanita dan perkara-perkara dunia yang lainnya. Lihat bagaimana keteguhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian pasal berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, musawamat wa tanazulat. Ada upaya lain, ya. Upaya orang-orang Quraisy lainnya, yaitu musawamat, berkompromi, bernegosiasi dan bersikap lunak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada negosiasi lainnya nanti yang ditawarkan kepada orang-orang musyrikin. Yang ini lebih tidak masuk akal lagi, ya. Ketika kaum musyrikin melihat bahwasannya mereka gagal untuk merayu, membujuk Nabi Muhammad sebelumnya, maka mereka memikirkan cara yang lainnya. Maka kemudian mereka berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, menawarkan sebuah penawaran, na'ridu 'alaika khaslatan wahidatan laka fiha salah. Wahai Muhammad, kami akan tawarkan kepadamu satu perkara yang kau akan dapatkan maslahat darinya. Itu merupakan sebuah maslahat bagimu. Qala wa ma hiya? Kemudian Rasulullah menjawab, apa itu? Qalu, kemudian mereka mengatakan, ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Ya, ini lebih gak masuk akal lagi. Kamu menyembah Tuhan-Tuhan kami selama 1 tahun, kami nanti gantian menyembah Tuhanmu selama 1 tahun. Ya, kan sama-sama enak gitu kan. Itu menurut pemikiran mereka. Maka mereka mengatakan, fa in kunna 'alal haqq akhadta hazzan. Masyaallah. Kalau seandainya kami di atas kebenaran, maka kamu pun akan dapatkan kebenaran, bagian dari kebenaran yang ada pada kami. Ya. Wa in kunta 'alal haqq akhadna minhu hazzan. Dan kalau seandainya engkau yang berada di atas kebenaran, maka kami pun juga akan mengambil bagian kebenaran tersebut. Subhanallah. Ya. Berbagai macam upaya-upaya ya dari orang-orang Quraisy. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, hingga akhir surat. Wahai orang-orang kafir, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Sudah itu, titik. Di ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agama. Aku tidak akan tidak akan mengorbankan agamaku hanya untuk menuruti keinginan kalian. Ya. Ya kan nggak mungkin seperti ini kan. Artinya kalau seseorang dia yakin di atas kebenaran, nggak mungkin dia akan mengambil tawaran seperti ini. Ya. Apalagi Rasulullah SAW tentunya beliau kokoh, ya, beliau tegar di atas kebenaran. Beliau tidak akan mungkin menerima tawaran ini. Bagaimana mungkin kita kemudian menyembah berhala-berhala selama 1 tahun hanya karena ingin supaya orang-orang musyrik nanti beribadah hanya kepada Allah selama 1 tahun berikutnya. Terus tahun berikutnya mereka melakukan kesyirikan lagi. Ya. Tahun berikutnya mereka bertauhid lagi. Enggak mungkin seperti ini, terus bagaimana? Iya. Ini akal-akalan orang-orang Quraisy saja tentunya. Maka tetap jelas ya sikap Rasulullah SAW. Beliau menjawab dengan surat Al-Kafirun tadi dan beberapa ayat yang lainnya juga disebutkan di sini. Intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasannya apa yang mereka tawarkan itu tidak akan pernah bisa terwujud, tidak akan bisa diterima, tidak akan pernah bisa diterima. Taib. Kemudian masih terus berlanjut negosiasinya, terus berlanjut negosiasinya hingga kemudian orang-orang Quraisy pun benar-benar mereka sudah pasrah. Mereka ingin benar-benar terhasilkan suatu kesepakatan dengan Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad beliau itu tidak lagi mengganggu mereka. Intinya, maka mereka pun akhirnya memberikan penawaran. Mereka akan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, asalkan Nabi Muhammad mengganti sebagian, istilahnya merevisi sebagian kandungan Al-Quran, direvisi, diganti, ada amandemen, ya, ada ralat bagi Al-Quran. Tentunya ini juga ditolak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah beberapa ayat, ya, turunlah beberapa ayat
dari surat Yunus, ya, dari surat Yunus ayat 10 sampai ayat 15, ya. Maka diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebagaimana menghikayatkan ucapannya orang-orang kafir Quraisy, ya, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddilhu." Wahai Muhammad, datangkanlah Al-Qur'an selain yang ini atau gantilah sebagiannya. Wah, ini kan lancang sekali mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad untuk menjawab, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim." Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah layak, tidaklah boleh bagiku untuk merubah Al-Qur'an sesuai dengan kehendakku. Apa yang aku ikuti hanyalah apa yang diwahyukan kepadaku, dan sungguh aku takut apabila aku durhaka kepada Rabbku, aku akan mendapatkan azab di yaumin 'adzim, di hari yang besar, itu di hari kiamat. Ya, ini jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terus, ya, orang-orang Quraisy membujuk Rasulullah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sedikit kecondongan untuk memperturutkan keinginan orang-orang Quraisy. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 73 sampai 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaik litaftari 'alaina ghairah wa idzal lattakhadhuka khalila." Dan sesungguhnya mereka hampir saja memalingkanmu wahai Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau membuat yang lain, membuat Al-Qur'an yang lain secara dusta, yang membuat kedustaan atas kami. Dan kalau seandainya itu engkau lakukan, sungguh mereka akan menjadikan engkau sebagai orang yang mereka cintai. Ya. Tapi kemudian Allah mengatakan, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Ini Nabi kita Muhammad jamaah, ya. Beliau bahkan pernah ada sedikit kecondongan untuk memperturutkan keinginan-keinginan orang-orang Quraisy. Ini tidak lain karena beliau benar-benar berharap orang-orang Quraisy tadi bisa masuk Islam. Tapi ternyata ini perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di sini, kalau seandainya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan kekokohan kepadamu wahai Muhammad, ya, Nabi Muhammad pun tidak akan bisa di atas ketegaran, kekokohan, kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita jemaah. Ya, apalagi kita. Kita harus senantiasa memohon taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa terus istiqomah di atas kebenaran. Ya, Allah mengatakan di sini, kalau seandainya kami tidak memberikan keteguhan kepadamu wahai Muhammad, sungguh engkau akan condong sedikit kepada mereka. Sedikit saja. Idzal la'adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Dan kalau sudah engkau lakukan itu, sungguh ini ancaman bagi Nabi kita Muhammad. Ya. Sungguh apabila engkau melakukannya, kami akan merasakan kepadamu, kami akan memberikan kepadamu azab yang berlipat ganda di kehidupan dunia dan di akhirat. Ya. Tsumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kemudian engkau tidak akan mendapatkan satupun penolong dari kami, ya, dari azab kami. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, namanya kebenaran itu tidak bisa ditawar-tawar. Ya, namanya kebenaran itu tidak bisa ditawar-tawar. Ya, kita berdakwah, satu-satunya tujuan kita berdakwah adalah menyampaikan kebenaran. Itu tugas kita. Sebagaimana ini tugas yang dulu diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya sekedar menyampaikan kebenaran. Masalah mereka menerima atau tidak, itu urusan mereka. Yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran. Jangan sampai hanya karena kita ingin apa yang kita sampaikan diterima oleh manusia, kemudian kita harus mengorbankan prinsip-prinsip yang justru itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
jangan seperti orang-orang politikus, ya, yang mana mereka memiliki satu prinsip, al-ghayah tubarirul wasilah, tujuan menghalalkan segala cara. Oh, itu tujuannya baik ini, ya. Ada yang mengatakan tujuan kita apa? Tujuan kita menegakkan negara Islam, ya, menegakkan syariat Islam di negara Indonesia. Tapi akhirnya mereka apa? Menghalalkan segala cara. Akhirnya kebatilan juga mereka lakukan. Hingga akhirnya mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Akhirnya mereka berkubang di dalam kubang keburukan politik. Itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana prinsip Rasulullah dalam berdakwah, ya. Beliau tidak, kalau seandainya beliau bisa, kan beliau bisa saja menerima tawaran jadi pemimpin dulu. Kalau sudah jadi pemimpin kan memiliki pengaruh, maka beliau kemudian mendakwahi bawahannya, gitu kan. Jadi raja dulu, kemudian beliau akan mendakwahi, mengajak rakyatnya untuk masuk Islam semuanya, bisa kan? Tapi beliau tidak menerimanya. Beliau tidak menerima semua tawaran itu. Ya, lihat. Jadi jangan ada pemikiran seperti itu, ya. Lihat, kita masuk dulu ke parlemen, nanti kita merubah negara Indonesia dari dalam. Nah, itu masuk ke dalam aja butuh apa? Mengorbankan prinsip, ya. Mengorbankan banyak prinsip. Akhirnya menghalalkan segala cara. Ya sudah, akhirnya menyimpang dari jalan kebenaran. Lupa dengan tujuan awalnya. Itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ya, intinya itu tadi beberapa hal yang terkait dengan upaya-upaya kaum musyrikin, yang akhirnya kemudian sedikit lagi, ya, kemudian ada beberapa perkara-perkara yang mereka tawarkan kepada Nabi Muhammad, seperti mereka ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, asalkan Nabi Muhammad menyediakan bagi mereka majelis khusus. Ini majelis khusus para tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang kaya, orang-orang terpandang, ya. Bukan majelisnya sahabat-sahabat yang lainnya, karena mayoritas sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin, budak dan yang lainnya. Mereka nggak mau, mereka segan, ya, mereka gengsi ketika harus bermajelis bersama mereka orang-orang rendahan, gitu, yang menurut mereka orang-orang rendahan. Taib. Maka ketika itu Rasulullah SAW hampir saja menuruti keinginan mereka, tapi kemudian datang lagi teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-52, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin." Dan janganlah engkau wahai Muhammad mengusir orang-orang yang berdoa kepada Rabb-nya di pagi dan sore hari. Maksudnya para sahabat yang sudah masuk Islam. Jangan kemudian mereka diusir dari majelis mereka, supaya orang-orang tadi, orang-orang Quraisy, para pemuka, para tokoh-tokoh Quraisy mau bermajelis bersama Rasulullah. Sedangkan mereka menginginkan wajah Allah. Ya, para sahabat yang sudah masuk Islam, mereka masuk Islam benar-benar karena keimanan mereka. Gitu. Engkau tidak memikul. Di sini Allah mengatakan, engkau sama sekali tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Maka tetap ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk memegang prinsip. Ya, apa yang Allah wajibkan atas Nabi kita hanyalah menyampaikan, tabligh, hanya sekedar menyampaikan, bukan harus, bukan wajib, ya, bukan diwajibkan untuk mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya. Ya. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana upaya orang-orang Quraisy untuk bernegosiasi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya berujung kepada kegagalan. Tapi nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan beberapa pasal terakhir dari bab berapa ini, bab kedua atau ketiga nih. Nanti setelah itu kita lanjut kepada bab yang berikutnya. Tapi kita coba dulu sampai di sini, ya, bersambung sampai insya Allah sampai pertemuan berikutnya nih.
Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.